Kisah sahabat Rasulullah, Zubair bin Awam. Al-Zubair ibn Awam adalah seorang sahabat dari suku Quraisy keturunan Bani Asad. Ayahnya Al-Awam ibn Huwailid ibn Asad. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Dengan begitu, Zubair ibn Awam adalah putra paman Rasulullah sekaligus putra saudara Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah. Ibunya kerap menyapa Zubair dengan panggilan Abu Al-Tahir, merujuk pada saudara sang ibu, Al-Zubair ibnu Abdul Muthalib. Panggilan lainnya adalah Abu Abdullah. Abdullah adalah putranya dari Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Istrinya itu sendiri digelari, pemilik dua ikat pinggang, karena ia pernah membawakan bekal dan makanan untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, dalam perjalanan hijrah mereka, dengan menyobek ikat pinggangnya menjadi dua. Zubair dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Zubair masuk Islam di masa-masa awal dakwah Nabi, setelah Abu Bakar Al-Siddiq. Ada yang bilang, ia adalah orang keempat atau kelima dari kelompok orang yang pertama memeluk Islam. Zubair, yang saat masuk Islam sewaktu anak-anak, pernah disiksa oleh pamannya sendiri dengan cara dikurung di sebuah ruangan, kakinya diikat, dan kemudian pamannya itu membuat perapian hingga kepulan asap membuatnya sesak. Pamannya itu tak suka Zubair mengikuti agama Muhammad. Tetapi Zubair kukuh dalam keyakinannya, telah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Islam selama-lamanya. Dengan keyakinan yang kuat ia katakan, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Tidak hanya Zubair, kaum muslim lain pun mendapat siksaan dan tekanan dari kaum Quraisy. Ketika siksaan orang Quraisy kepada kaum muslim semakin menjadi-jadi, Rasulullah mengizinkan mereka berhijrah ke Abyssinia, dan melanjutkan dakwah Islam di negeri itu, yang rajanya tidak menganiaya siapapun. Zubair termasuk dalam rombongan muhajirin pertama ke Abyssinia. Di negeri itu mereka hidup nyaman dan bahagia. Mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan dari siapapun. Raja Najasyi berlaku adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada semua rakyatnya, termasuk kepada para pencari suaka dari Makkah. Di negeri itu kaum muslim menata kehidupan baru yang baik dan damai. Ummu Salamah menuturkan, muncul seorang laki-laki Abyssinia yang memimpin pemberontakan untuk menggulingkan Raja Najasyi. Tentu saja kami merasa sedih dan khawatir. Kami takut pemberontak itu menang dan berhasil membunuh Raja Najasyi, sehingga kami berada di bawah kekuasaan seorang yang zalim, dan memperlakukan kami dengan buruk. Raja Najasyi membawa pasukannya untuk memadamkan pemberontakan. Hanya saja, kami tidak mengetahui jalannya peperangan karena terhalang oleh sungai Nil yang lebar. Mengetahui kejadian ini, salah seorang sahabat Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang bersedia mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan memberitahukannya kepada kita? Zubair ibnu Awam menjawab, biar aku saja. Mereka kaget dan serentak berkata, kau? Zubair ibnu Awam adalah sahabat yang paling muda di antara kaum muhajirin Abyssinia. Mereka meniupkan girbah, yakni wadah air dari kulir, dan mengikatkannya di dada Zubair. Kemudian Zubair berenang ke tepi sungai Nil tempat berlangsungnya peperangan. Kami berdoa kepada Allah agar Raja Najasyi memenangkan peperangan dan menghancurkan musuhnya. Dalam keadaan seperti itu kami yakin apa yang harus terjadi pasti terjadi. Setelah cukup lama menunggu, Zubair datang tergesa-gesa, kemudian berkata, bergembiralah, karena Raja Najasyi menang. Allah telah menghancurkan musuhnya dan mengokohkan kekuasaan atas negerinya. Kami sungguh bergembira saat itu. Raja Najasyi kembali memerintah negeri Abyssinia dengan aman. Kami hidup tenteram dalam lindungannya sampai kami kembali pulang menghadap Rasulullah, ketika beliau masih berada di Makkah. Zubair merupakan salah seorang pejuang yang hebat. Bila diserukan, mari berjihad fisabilillah, maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Oleh karena itulah Zubair selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah. Selama hidupnya ia tidak pernah absen berjihad. Rasulullah merasa bangga terhadap Zubair, dan ia bersabda, setiap nabi mempunyai pengikut pendamping yang setia yang disebut Hawari, dan Hawariku adalah Az-Zubair ibnul Awam. Kecintaan Rasulullah kepada Zubair bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah, tetapi karena memang seorang pemuda yang setia, ikhlas, jujur, kuat, berani, murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada Allah. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan, tapi hartanya selalu diinfakkan untuk perjuangan Islam.
Abu Said al-Asyuj meriwayatkan dari Al-Nadar alias Abu Abdurrahman ibnu Mansur al-Inzi, dari Uqbah ibnu Alqamah al-Yasikuri, dari Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, Talhah dan Zubair bertetangga di surga. Zubair termasuk dalam kelompok 6, 8, dan 10 orang. Kelompok 6 adalah 6 sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar, untuk merundingkan siapa orang yang layak meneruskan kekhalifahan setelahnya. Kelompok 8 adalah sahabat yang paling pertama memeluk Islam. Dan kelompok 10 adalah sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Tentu saja itu keberuntungan dan kemuliaan yang sangat berharga bagi Abu Abdullah. Setelah Muhajirin Abisinia kembali ke Makkah, Zubair menikah dengan Asma binti Al-Siddiq, dan tak lama kemudian kaum muslim hijrah ke Yasrib. Zubair ikut serta dalam rombongan Muhajirin Yasrib bersama Asma yang saat itu sedang mengandung Abdullah. Hal tersebut membuat Zubair mendapat keutamaan, sebagai ayah dari bayi pertama, yang lahir di masa hijrah. Zubair dikenal sebagai penunggang kuda yang sangat hebat. Ia berada di barisan depan para pemberani. Dialah orang pertama yang menghunus pedang dalam Islam. Dia pernah mendengar bisikan setan, sebagaimana diceritakan dalam Hilyat al-Ailid, yang menyebutkan bahwa Rasulullah diculik sehingga Zubair langsung keluar sembari mengancam khalayak dengan pedangnya. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di sebuah bukit di pinggiran kota Makkah. Saat mendengar kabar itu Nabi Muhammad bergegas menemuinya dan berkata, "Apa yang terjadi padamu Zubair?" Zubair menjawab, "Aku mendengar kabar bahwa Paduka diculik." Maka, Nabi menenangkannya seraya berdoa untuknya dan pedangnya. Rasulullah dan para sahabatnya adalah entrepreneur sejati. Mereka pedagang yang tangguh, negosiator yang ulung, dan mujahid yang tak kenal rasa takut. Bahkan, 7 dari 10 sahabat yang dijanjikan Nabi masuk surga adalah para pengusaha sukses, termasuk Zubair. Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah utang Zubair bin Awam. Sebelum meninggal dunia, sahabat ini berwasiat kepada putranya, Abdullah bin Zubair. Ia menjelaskan kepada Abdullah bahwa ia mempunyai utang sebesar 2,2 juta. Orang-orang pun dibuat bingung, bagaimana mungkin seorang sahabat saleh seperti Zubair bin Awam bisa mempunyai utang sebesar itu. Setelah diselidiki, ternyata utang-utang tersebut merupakan uang titipan dari umat kepada beliau. Suatu kali, semasa hidup Zubair, ada orang yang menitipkan uang dalam jumlah besar pada beliau. Orang itu percaya kalau uangnya akan aman di tangan Zubair. Ternyata, orang-orang lain mengikuti jejak orang itu, yang kemudian menitipkan uang mereka, sehingga jumlahnya mencapai 2,2 juta. Zubair tidak mau kalau hanya menerima titipan uang, karena titipan uang tersebut tidak akan bermanfaat, hanya sekadar titipan. Zubair lalu meminta izin kepada para penitip itu dengan transaksi utang piutang. Jadi, semua uang yang dititipkan berarti menjadi utang Zubair. Uang itu pun dikelola Zubair untuk dibelikan aset berupa tanah dan rumah di beberapa tempat, seperti di Madinah, Mesir, dan beberapa tempat lain. Setelah menjelaskan tentang jumlah utang tersebut, berikut aset yang ia miliki. Zubair pun mewasiatkan sepertiga aset setelah dibayar utang dihadiahkan untuk putra-putri Abdullah bin Zubair, atau cucu beliau dari Abdullah. Zubair memiliki 4 istri dan beberapa anak, selain Abdullah. Setelah Zubair meninggal dunia, Abdullah pun bekerja keras untuk menjual aset-aset properti tersebut untuk membayar utang. Ia mengumumkan bahwa dirinya sebagai penjamin semua utang ayahnya. Walaupun, ayahnya sudah memberikan catatan siapa saja yang telah memberikannya utang. Jadi, ada 3 hal yang dilakukan putra Zubair, yaitu, mengumumkan diri sebagai penjamin, menjual aset, dan menenangkan para ahli waris lain, bahwa hak mereka akan dibayar setelah urusan selesai. Di luar dugaan, semua aset yang terjual ternyata mencapai 50 juta lebih, atau hampir 25 kali lipat dari utang yang dimiliki sang ayah. Dalam waktu singkat, semua utang-utang itu pun terbayarkan dengan baik. Setelah pelunasan selesai, para ahli waris dari Zubair bin Awam pun mendesak agar jatah warisan mereka segera dibagikan. Namun, Abdullah menolak. Ia mengatakan, "Aku tidak akan membagikan warisan ini, sebelum aku umumkan ke seluruh jamaah haji untuk 4 periode. Setelah menunaikan wasiat, yaitu membayar sepertiga harta warisan untuk anak-anak Abdullah, atau cucu-cucu Zubair dari anak-anak Abdullah, sisa hasil penjualan itu kemudian dibagikan ke ahli waris." Imam Bukhari juga menyebutkan bahwa keempat istrinya masing-masing mendapat warisan sebesar 1,2 juta. Selain kekayaan yang dia tinggalkan setelah wafat,
Selama hidupnya pun Zubair termasuk sahabat Rasulullah yang memiliki kekayaan melimpah, antara lain 1. 50.000 dinar atau sekitar 60 miliar rupiah. 2. 1.000 ekor kuda perang. 3. 1.000 orang budak yang kemudian dimerdekakan. Sebagaimana telah masyhur dalam sejarah, terjadi perselisihan antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tuntutan hukum terhadap pembunuh Utsmani bin Affan radhiyallahu anhu. Perselisihan yang mengakibatkan peperangan di antara mereka, karena disusupi oleh orang-orang yang mengadu domba. Perselisihan ini sekaligus ujian bagi kita, apakah kita akan menjadi pencela sahabat Nabi atau kita tetap menghormati mereka, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah memuliakan mereka. Ini adalah di antara takdir-takdir Allah yang terjadi kepada para hambanya. Sebagaimana terjadi kepada Bapa kita, Nabi Adam alaihi salam. Lantaran Allah menakdirkan agar manusia menetapi bumi sebagai tempat tinggal mereka, Allah takdirkan Nabi Adam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Lalu apakah kita akan mencela Nabi Adam dengan mengatakan, seandainya Nabi Adam tidak memakan buah huldi, pasti kita sekarang tidak perlu merasakan beratnya cobaan di dunia, kita pasti sekarang sedang menikmati indahnya tinggal di surga. Tentu kita tidak akan mengatakan demikian, bukan? Sama halnya kita tidak mencela para sahabat Nabi dan melupakan keutamaan-keutamaan yang telah Allah dan Rasul-Nya sematkan untuk mereka. Kita hanya katakan, kalau takdir terjadi telah ditetapkan, akal pun jadi hilang. Saat terjadi perselisihan antara sahabat tersebut, dua orang ahli surga dan termasuk orang yang dijamin masuk surga, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berada di pihak yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Kedua orang sahabat Nabi ini bertolak dari Mekah menuju Basrah di Irak, untuk menuntut ditegakkannya hukum atas para pembunuh Utsman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 36 Hijriah, puncaknya, terjadi Perang Jamal. Berlinang air mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melihat ibunda Aisyah berada di tengah medan perang, lalu ia berteriak kepada Talhah, "Wahai Talhah, apakah engkau datang untuk memerangi pengantinnya Rasulullah, sementara istrimu aman berada di rumah?" Lalu Talhah pun terperanjat dengan ucapan tersebut. Ia berlari dari medan fitnah, namun sebuah anak panah lepas dari busurnya dan tepat menyasar urat kakinya. Karena pendarahan dari luka tersebut, setelah beberapa waktu, Talhah radhiyallahu anhu pun wafat. Ali juga mengingatkan Zubair, "Wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat, suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kita berada di suatu tempat, Rasulullah bertanya kepadamu, 'Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?' Kau jawab, 'Bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku?' Beliau melanjutkan sabdanya, 'Demi Allah wahai Zubair, sungguh engkau akan memeranginya dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru.' Zubair mengatakan, 'Aku ingat sekarang, dan aku hilaf dari pesan beliau itu. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu.' Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya saat sedang salat, Zubair wafat dibunuh oleh seorang pengkhianat yang bernama Amr bin Jurmus. Dalam perselisihan yang terjadi antara para sahabat Nabi ini, adalah bagian takdir Allah, yang Allah sendiri paling tahu akan hikmah-hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit, apabila bintang-bintang itu hilang maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku, apabila aku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka, fitnah dan pembunuhan. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, apabila sahabatku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka." Hadis riwayat Muslim nomor 2531. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Safiyah ini." Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata, lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai hawari." Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair, "Sungguh aku berharap bahwa aku, Talhah, Zubair, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah.
Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Ali menatap kubur Talhah dan Zubair sambil mengatakan, sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talhah dan Zubair berjalan di surga. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmatimu, wahai hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin.